Bapa, karena kami pada pagi hari dapat beribadah bersama-sama menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkan puji-puji yang sangat memberkati kami. Kami dikuatkan bahwa Engkau adalah pemulih kami, Engkau adalah penyelamat kami dan penyembuh kami dari segala macam pengalaman yang kami harus hadapi dan telah kami hadapi. Kami yakin bahwa Engkau adalah Allahku yang dapat diandalkan. Terima kasih Bapa. Kami saatnya mendengar firman Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman dapat memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih pemuji dan pemusik yang telah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saudara diberkati dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya juga ingin mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi yang pada pagi hari mengikuti ibadah lewat live streaming. Kami berharap bahwa firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Firman Tuhan ini saya beri judul, Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang beriman, pernahkah kita mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup kita? Atau kita melihat hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang tidak adil atau kurang adil yang telah terjadi dalam masyarakat kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, atau dimanapun kita berada. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar seringkali kok kelihatannya lebih sukses ya daripada orang-orang yang hidup benar dalam Tuhan. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian mengalaminya sendiri. Kita hidup dalam kehendak Tuhan, berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, ikut perintah Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, dan itu kita lakukan dalam dimanapun kita berada. Tapi kita bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang adil bagi kita yang hidup sesuai dalam jalan Tuhan. Kita sering melihat atau kita mengalami di kantor-kantor, di tempat-tempat pekerjaan, orang-orang yang penuh integritas, yang jujur, yang bekerja sesuai dengan peraturan, seringkali karirnya terhambat. Orang-orang yang tidak jujur, yang kerjanya kurang bagus tapi pinter ngomong misalnya, atau dia pinter menjilat pimpinannya, atau mengikuti cara-cara yang tidak baik untuk mencapai apa yang diinginkannya, seringkali lebih berhasil daripada orang-orang yang jujur dan berintegritas. Banyak di banyak negara, saya berharap di Indonesia nggak ada, tapi kita tahu semua bahwa negara kita pun di banyak instansi-instansi orang-orang benar mengalami hal-hal seperti ini. Mendapat perlakuan yang kurang adil karena dia hidup benar, karena ia jujur di hadapan Tuhan, dan diimplementasikan dalam pekerjaannya di mana ia berada. Lalu bagaimanakah kita harus menyikapi hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Apakah kita komplain sama Tuhan, Tuhan kok ini nggak adil ya buat saya, ini nggak adil buat kita orang-orang yang percaya? Atau bahkan ada mungkin yang ngambek sama Tuhan karena rasanya Tuhan nggak adil sama dia? Atau kita pasrah saja mengikuti apa yang terjadi dalam masyarakat, sementara kita tetap hidup benar di mata Tuhan? Untuk itu saudaraku, mari kita belajar bersama-sama tentang seorang nabi yang bernama Habakuk, seorang nabi yang hidup dan melayani pada masa pemerintahan Raja Yoyakim di tanah Yehuda atau di negara Yehuda. Ketika itu bangsa Babilonia atau bangsa Babel atau orang sebut bangsa Kasdim juga menaklukkan bangsa Asyur, bangsa yang saat itu sedang menjajah bangsa Yehuda. Habakuk melayani di dalam satu struktur pemerintahan yang sangat bobrok, saudara. Pemerintahan Raja Yoyakim adalah pemerintahan yang sangat buruk karena Yoyakim hidup jauh dari Tuhan. Dia berbuat jahat semata-mata di mata Tuhan, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya penduduk di tanah Yehuda pun mengikuti kelakuan rajanya. Mereka juga hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup jahat di mata Tuhan. Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 4 dikatakan bahwa Yoyakim itu begitu jahat, saudara. Banyak darah orang bersalah, artinya orang-orang yang hidup benar justru mengalami aniaya dan mati di Yerusalem. Dikatakan firman Tuhan seperti itu.
Artinya Yoyakim membunuh banyak orang-orang baik. Yoyakim banyak membunuh orang-orang benar. Mungkin karena mereka mengkritik pemerintahan Raja Yoyakim sehingga Yoyakim membunuh mereka. Dan dikatakan di Alkitab sampai-sampai Allah tidak mau mengampuni Raja Yoyakim, saudara. Itulah latar belakang dari kitab Habakuk yang ditulis oleh seorang nabi yang bernama Habakuk. Nabi itu tidak terlalu terkenal, saudaraku. Kita sendiri juga jarang mendengar nabi ini. Catatannya tentang dia kurang dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tapi ada bagian dalam tulisan Habakuk yang sangat penting bagi orang Kristen, kita semua yang hidup dalam terang Injil, yang hidup dalam kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca dalam kitab Habakuk 2 ayat 2-4, dilanjutkan dengan kitab Habakuk 3 ayat 17-19. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang menarik, saudaraku, dari kitab Habakuk yang ringkas hanya 3 pasal, saudara bisa membacanya di rumah, sekali baca selesai. Banyak kebenaran yang menarik, banyak hal-hal yang menarik kita bisa dapati dalam tulisan Habakuk di kitab Habakuk itu, saudaraku. Kalau kitab-kitab nabi-nabi yang lain itu berisi teguran-teguran Allah kepada manusia yang disampaikan lewat nabi-nabi, berisi nasihat-nasihat Allah kepada manusia lewat nabi-nabi, ataupun nubuatan-nubuatan yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi untuk disampaikan kepada manusia, dalam hal ini bangsa Israel. Dalam kitab Habakuk itu tidak seperti itu ceritanya, saudara. Dalam kitab Habakuk, yang ditulis kitab Habakuk adalah dialog antara Habakuk dengan Allah. Dialog di mana Habakuk mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah kepada bangsa Israel yang jahat. Dan di situ juga Allah menjawab Habakuk, dan diakhiri dengan kontemplasi atau permenungan daripada Habakuk untuk merenungkan pernyataan Allah kepadanya dalam bentuk doa, ratapan, dan pujian. Lalu dialog apakah yang terjadi antara Tuhan dengan Habakuk? Ceritanya Habakuk itu mengadukan kejahatan bangsa Israel, saudaraku. Bangsa ini terlalu jahat di bawah pemerintahan Yoyakim. Dan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga bangsa ini sudah berbuat jahat, karena raja-raja sebelumnya juga seringkali ada raja-raja yang jahat dan diikuti oleh seluruh rakyat Israel. Karena begitu rusak dan bobroknya bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini, karena begitu jahatnya bangsa ini kepada Allah, sehingga Habakuk kemudian mempertanyakan, apa tindakan Allah kepada bangsa ini? Di mana kehadiran Allah atas kejahatan bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini? Kalau kita membaca dalam kitab Habakuk 1 ayat 2-4, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Habakuk melihat perbuatan bangsa Yehuda. Bangsa yang selalu ditolong oleh Allah, bangsa yang selalu Allah lakukan perbuatan yang baik pada mereka, tapi mereka selalu membalasnya dengan kejahatan-kejahatan kepada Allah. 1 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tidak kau dengar, aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan padaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar.
Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk bergumul dengan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, seperti penganiayaan, kekerasan. Mereka suka berantem satu dengan lain, disut berbantahan. Mereka suka bertikai, hukum tidak berjalan dengan semestinya. Tidak ada keadilan bagi orang yang benar. Jadi ketika itu orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan itu mengalami masa-masa yang sulit, saudara. Sehingga Habakuk tuh bertanya, rupanya waktunya cukup panjang pemerintahan Yoyakim dalam hal ini. Sehingga Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Lalu kenapa ini harus terjadi bagi orang-orang yang benar di negeri ini? Seakan-akan Allah membiarkan semua itu terjadi bagi bangsa ini, bagi orang-orang yang baik, bagi orang yang benar, yang hidup ketika itu. Seakan-akan Allah tidak peduli akan nasib bangsa Yehuda. Apakah benar Allah meninggalkan bangsa ini? Jawabannya tentu saja tidak, saudaraku. Allah sangat memperhatikan bangsa ini. Allah peduli dan mengasihi bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Oleh sebab itu Allah menjawab keluh kesah Habakuk. Jawaban Allah dapat kita baca dalam pasal 1 ayat 5-11, tapi kita baca ayat 6 saja. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Allah menjawab pertanyaan Habakuk dengan menyatakan bahwa Allah akan mengirimkan bangsa Kasdim, bangsa Babel, untuk menindas bangsa Yehuda, bangsa Israel. Itulah bentuk hukuman yang disediakan Allah bagi kejahatan bangsa Israel atau bangsa Yehuda ketika itu. Jawaban Allah tentu saja membuat Habakuk mengalami kegalauan yang luar biasa. Jawaban Allah tidak menjawab apa yang menjadi pergumulannya, malah menambah persoalan baru bagi Habakuk. Kalau sekarang bangsa Israel ditindas oleh rajanya sendiri yang lalim, yang jahat, nanti bangsa Israel akan ditindas oleh satu kerajaan yang perbuatannya lebih jahat lagi daripada raja Israel yang saat ini memerintah, atau Yoyakim, saudaraku. Jawaban Allah ini sangat membingungkan bagi Habakuk dan sekaligus mengecewakan, mengusik perasaan Habakuk akan keadilan Allah. Memang bangsa Yehuda harus dihukum karena kejahatannya menurut pemikiran Habakuk, tapi bukan dengan mengirimkan bangsa kafir, bangsa yang kejam, bangsa yang juga seharusnya dihukum oleh Allah karena kejahatannya. Kenapa Allah justru mengutus bangsa itu untuk menghukum bangsa Israel? Seharusnya ada cara lain yang sesuai dengan kodrat Allah. Kodrat Allah yang maha kudus dan maha adil. Itu adalah pemikiran Habakuk, sesuai dengan cara berpikir orang Yahudi ketika itu. Orang Yahudi ketika itu cara berpikirnya adalah, karena itu adalah ajaran Taurat juga, bahwa taat kepada Allah itu sama dengan berkat. Jadi kalau saudara mau dapat berkat, saudara mau hidup diberkati Tuhan, saudara harus taat kepada Allah. Tapi kalau saudara tidak taat kepada Allah, maka saudara akan mengalami kutuk dari Allah. Itu ajaran Yahudi waktu itu, bukan sekarang, saudaraku ya. Itu bukan ajaran kasih dalam kasih Kristus, tapi itu ajaran yang dipahami oleh Habakuk ketika itu. Allah justru mengirimkan orang yang lebih jahat untuk menumpas sesuatu yang jahat. Itu aneh menurut Habakuk, karena kejahatan itu harus ditumpas dengan kebaikan, kejahatan harus ditumpas dengan kebenaran. Tapi justru Allah mengirimkan yang lebih jahat untuk menghukum yang jahat. Itu nggak sesuai dengan rumus taat dan jahat dalam pemikiran Habakuk. Sehingga Habakuk kemudian berdialog lagi dengan Tuhan. Dia nanya lagi sama Tuhan, bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia. Jadi Habakuk kembali bertanya kepada Allah. Dia kembali melakukan dialog dengan Allah. Pertanyaan-pertanyaan demikian juga sering terjadi dalam diri kita kan, saudaraku. Kita sering bertanya ketika kita mengalami kesulitan yang terus-menerus datang dalam hidup kita.
ketika kita mengalami pergumulan yang seakan-akan tidak habis-habis, ketika keadilan tidak berpihak pada kita, sedangkan kita adalah anak Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidupku Tuhan? Itulah pertanyaan kita. Sungguh-sungguh aku sudah berusaha taat kepadamu ya Bapa. Kenapa hal yang jahat masih terjadi dalam hidupku? Rasanya itu tidak adil. Kalau itu menjadi pertanyaan bagi beberapa dari Bapak Ibu sekalian, atau pertanyaan dari kita yang hadir pada pagi hari ini, saya pun juga beberapa kali bertanya seperti itu dalam pengalaman-pengalaman hidup saya. Maka pada pagi hari ini kita akan mendapat jawabannya dari Tuhan, saudara. Seperti juga Tuhan menjawab Habakuk. Keadilan Tuhan, keadilan Allah itu tidak sama dengan apa yang dimengerti oleh manusia. Allah dapat menggunakan berbagai macam cara untuk mendidik dan mendisiplin manusia. Allah dapat memakai berbagai macam keadaan untuk melatih kita, untuk mendidik kita menjadi lebih maju dalam iman kita. Kadang-kadang dengan cara yang tidak dapat kita duga. Itulah Tuhan kita, saudara. Kalau saudara bisa mengerti Tuhan, mungkin saudara nggak perlu percaya Tuhan. Dia sama kita. Tapi karena Tuhan begitu agung, begitu kuasa, begitu mulia, begitu kudus, dan sebenarnya di luar jangkauan kita, tapi Allah yang datang kepada kita supaya kita dapat menjangkau Dia, tentu saja kita tidak bisa mengerti apa kehendak Tuhan kadang-kadang dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengerti Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Selebihnya kita tidak mampu mengerti Tuhan karena keterbatasan kita, saudara. Kalau kita membaca dalam Yeskiel 36 ayat 22 sampai 32, sebenarnya itu peristiwa setelah peristiwa Habakuk. Bahwa sebenarnya Allah sedang menyediakan hal yang baik untuk bangsa Israel. Dikatakan di situ bahwa Allah akan memulihkan bangsa ini, Allah akan memulangkan bangsa ini ke tanahnya, Allah akan membuat mereka tidak kelaparan lagi, Allah akan memberkati sawah-sawah mereka, ladang-ladang mereka. Itu Yeskiel 36 ayat 20 sampai 30. Jadi Allah sebenarnya tidak pernah membiarkan manusia hidup dalam penderitaan selama-lamanya atau dalam penderitaan yang panjang. Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap tindakannya kepada kita, walaupun kadang-kadang tindakan itu terasa menyakitkan bagi kita. Habakuk dalam segala keresahan batinnya atas kejahatan bangsanya dan atas jawaban Allah kepada dia, jawaban Allah yang membingungkannya, itu sebabnya Habakuk banyak dikenal sebagai nabi yang bingung. Itu julukan dalam dunia teologi, saudara. Karena Habakuk bingung dengan cara Allah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan karena itulah Habakuk gigih tetap mempertanyakan itu kepada Allah. Kalau kita membaca dalam Habakuk pasal 1, saudaraku. Tapi sembari dia bertanya terus kepada Allah, Habakuk juga kemudian yakin akan kekudusan Allah. Habakuk kemudian yakin atas kehadiran Tuhan. Frasa-frasa dalam ayat 12 sampai 13 di Habakuk 1 menunjukkan itu. Allah yang maha kudus, matamu terlalu suci. Dengan keyakinan demikian, saudaraku, Habakuk kemudian memasrahkan diri dan menantikan jawaban Tuhan atas pengaduannya. Habakuk pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dialog dengan Allah menimbulkan rasa yakin bagi Habakuk bahwa keadilan Allah itu adalah sangat mutlak. Allah itu adil, saudaraku, dalam segala perkara. Walaupun keadilannya terkadang di luar jangkauan akal Habakuk. Frasa berdiri tegak di menara dalam ayat yang barusan kita baca berarti Habakuk menyatakan, aku akan terus menunggu dengan pasti di benteng perlindungan. Menara itu kalau dalam bahasa aslinya adalah benteng perlindungan. Rancangan Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Allah selalu adil dan Allah selalu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan rancangannya. Allah akan meletakkan Habakuk dalam benteng perlindungannya. Karena Allah juga menyatakan bahwa bangsa Kasdim akan dihukum Allah juga. Seperti juga bangsa Israel ketika berbuat kejahatan. Allah tidak pernah membiarkan kejahatan dan dosa, saudara.
Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, baik yang dilakukan bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yang kafir, yang berbuat jahat kepada Tuhan, cepat atau lambat akan dihukum oleh Tuhan. Allah akan bertindak demi kekudusan dan kemuliaannya, saudaraku. Allah tidak akan pernah membiarkan namanya tercemarkan oleh perbuatan dosa manusia. Tetapi ada janji Allah yang luar biasa dalam Habakuk 2 ayat 4b. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang hidup benar di matanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah Allah yang disembah Nabi Habakuk, dan Allah yang kita sembah juga, saudaraku. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan orang-orang yang benar. Orang-orang beriman hanya kepadanya, yang dengan sabar menanti jawaban daripada Tuhan, yang selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji Tuhan, bahwa kita akan hidup karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Janji Tuhan itu kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Galatia 3 ayat 11b. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dalam terang Injil jelas bahwa dasar iman kita adalah kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita hidup karena iman kita kepada kebenaran Kristus. Kebenaran ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa kita mengalami pengalaman yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita. Orang benar akan hidup karena imannya. Dalam segala peristiwa, dalam segala pengalaman hidup kita, ketika kita hidup beriman kepada Allah, kita hidup beriman dalam kebenaran Kristus, maka Allah yang setia akan selalu melindungi kita. Allah yang setia akan selalu menjaga kita, saudara. Apapun pengalaman yang sedang kita hadapi, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga kita dapat menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepadanya, hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Selama kita benar, selama kita hidup benar di hadapannya. Pengalaman-pengalaman yang dialaminya membuat Habakuk belajar mengerti rencana dan jalan Tuhan. Walaupun sejatinya Habakuk tuh gak ngerti-ngerti amat. Dia gak terlalu paham atas jawaban Tuhan kepadanya. Tapi keyakinannya akan kemuliaan Tuhan, keyakinannya akan kekudusan dan kesetiaan Allah, ketidakterbatasan Allah, dan menyadari bahwa ia adalah orang yang terbatas, membuat Habakuk menyerahkan sepenuhnya jawaban atas perkaranya ke dalam hikmat Tuhan. Habakuk mencoba menata pengertiannya atas hikmat Allah, saudara. Dari yang awalnya mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan, yang mempertanyakan tindakan-tindakan Tuhan atas hal-hal yang tidak benar yang terjadi dalam negaranya. Kemudian Habakuk merubahnya, dia melakukan rekoleksi. Dia mengingat kembali apa yang telah Tuhan perbuat bagi bangsanya, sejak dari Mesir sampai saat waktu Habakuk sedang berdialog dengan Tuhan. Dia menghitung semua kebaikan Tuhan, dan ternyata Habakuk tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Yang salah adalah bangsanya, yang berbuat jahat adalah bangsanya, dan Allah selalu ingin memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Dia menghitung kembali apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Dan ia mendapati bahwa Allah yang sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang sanggup mengatasi segala perkara bangsanya. Sehingga hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah, Habakuk harus beriman dengan teguh. Respons iman seperti ini, saudaraku, respons iman seperti Habakuk inilah yang harus menjadi teladan bagi kita dalam menyikapi masalah yang sedang kita hadapi. Walaupun masalah kita kadang-kadang menurut kita sangat berat, walaupun menurut kita nggak ada jalan keluarnya, walaupun menurut kita gelap di depan kita, tapi kita tetap harus menyandarkan iman kita sepenuhnya atas penyelenggaraan Allah terhadap hidup kita. Sehingga dengan demikian kita dapat bersuka cita walaupun di depan kita awan, di atas kita awan terasanya terlalu tebal, gelap di atas kita. Tapi kita tahu dengan pasti di atas awan yang gelap ada langit yang terang benderang. Ada langit yang penuh dengan warna sukacita karena Allah telah menolong kita.
Dan Allah akan selalu menolong kita. Allah itu adalah penyelamat kita, saudaraku. Allah adalah sumber sukacita sejati kita. Dan Allah adalah sumber kekuatan kita. Sehingga kita dapat menyanyikan pujian seperti Habakuk juga pada akhirnya memuji Tuhan. Tahun 2023 tadi sudah kita lakukan. Tahun 2003 kita yakini adalah tahun kemenangan kita. Amin. Tahun 2023 yang diramalkan adalah tahun yang gelap. Tapi ketika kita selalu setia, ketika kita selalu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, walaupun saat ini kita masih belum melihat terangnya, apa yang akan terjadi di depan kita, tapi kalau kita beriman, hidup kita beriman dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup benar di dalam Tuhan, maka kita juga dapat bernyanyi seperti Habakuk. Sekali pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan seterusnya, semuanya seakan-akan tidak baik. Namun aku akan bersorak-sorak. Bersorak-sorak dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya alas, itu adalah dia bernyanyi dengan sorak-sorai, saudara. Jadi Habakuk bernyanyi dengan penuh sukacita, karena bernyanyi dengan sorak-sorai adalah bernyanyi dengan penuh sukacita di dalam Tuhan dan beria-ria. Dan beria-ria itu dalam bahasa aslinya namanya agila, itu bersukacita sambil menari, saudaraku. Bayangkan orang yang lagi berduka cita bisa nggak menari dengan sukacita? Tidak mungkin dilakukan. Tapi Habakuk kemudian memujikan itu. Dia yakin bahwa Allah yang di depannya adalah Allah yang setia, Allah yang adil dan Allah yang maha kudus. Ketika Habakuk sedang memuji Tuhan, ketika Habakuk memuliakan Tuhan dengan tarian, dengan pujian, dengan penuh sorak-sorai itu, apakah bangsa Israel sudah terlepas dari kejahatannya? Sudah kembali kepada Tuhan? Atau apakah bangsa Israel telah terbebas dari penindasan bangsa-bangsa lain? Jawabannya belum, saudaraku. Tapi Habakuk ini yakin di depannya ada masa depan yang cerah bagi bangsanya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk galau, tidak ada alasan untuk gundah dan resah. Yang ada hanyalah sukacita karena kekuatan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yakinlah bahwa hidup kita di tangan Allah yang telah menebus kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga kita dapat menyatakan diri sebagai anak Allah, dan sebagai anak Allah, Allah pasti melindungi kita. Di saat Allah belum menjawab doa kita, itu adalah masa-masa Allah sedang melatih kita untuk naik kelas. Masa-masa Allah akan melatih kita menjadi semakin kuat dalam iman kita, saudara. Asalkan kita tetap setia dan bertumbuh dalam iman kita, maka seperti Habakuk dengan imannya, maka kita juga dapat memegang janji Allah bahwa orang benar hidup karena iman. Tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya, kemuliaannya sekaligus kasih setianya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dalam Kristus, saudara. Dan sekarang kita tahu bahwa hari esok kita adalah hari yang penuh dengan harapan dan penuh dengan berkat, saudara. Berkat yang melimpah dalam hidup kita. Kita akan boleh damai sejahtera dalam Tuhan. Kita akan boleh sukacita dalam Tuhan. Dan Tuhan akan selalu hadir dan memimpin kita melewati tahun 2023. Bagi kita orang-orang yang selalu meletakkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah mendapat penguatan dari Tuhan bahwa kami akan selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Kami akan hidup dalam penyertaan Tuhan selama kami beriman terus kepadamu, selama kami terus ikut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami yakin tahun ini adalah tahun yang penuh berkat bagi kami, orang-orang yang menyandarkan seluruhnya iman dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.